Topik yang berat tapi memang selalu hangat untuk dibahas. Kalau kita bedah secara objektif seperti peer yang sedang diskusi di kafe, fenomena korupsi di Indonesia itu sebenarnya bukan karena satu alasan saja, tapi karena kombinasi beberapa faktor yang saling mengunci. Para ahli sering menggunakan teori fraud triangle, segitiga kecurangan, atau teori Gone untuk menjelaskannya. Berikut poin-poin utamanya. 1. Sistem politik yang mahal. Ini rahasia umum. Untuk mencalonkan diri jadi pejabat, biaya kampanyenya luar biasa besar. Akibatnya, saat sudah menjabat, ada dorongan untuk balik modal atau membalas budi kepada donatur politik. Akhirnya, terjadilah praktek suap atau penyalahgunaan wewenang. 2. Penegakan hukum yang kurang menggigit. Banyak yang merasa hukuman buat koruptor seringkali tidak sebanding dengan hasil rampokannya. Hukuman penjara. Kadang ada diskon hukuman atau fasilitas sel yang terlalu nyaman. Penyitaan aset. Belum semua aset hasil korupsi bisa disita dengan maksimal, makanya RUU perampasan aset sering banget diperdebatkan. 3. Faktor kesempatan dan birokrasi. Birokrasi yang berbelit-belit kadang sengaja diciptakan untuk membuka celah uang pelicin. Di mana ada sistem yang tidak transparan dan pengawasannya lemah, di situ korupsi tumbuh subur. 4. Budaya wajar di masyarakat. Ini yang paling menyedihkan. Kadang tanpa sadar kita menganggap normal hal-hal kecil seperti kasih uang-uang rokok ke petugas, memberikan bingkisan, gratifikasi, kepada atasan sebagai bentuk terima kasih. Mentalitas mumpung menjabat. 5. Teori Gone. Greed, Opportunity, Need, Exposure. Greed, keserakahan. Ini sifat dasarnya, sudah kaya tapi merasa kurang. Opportunity, kesempatan. Ada celah di sistem. Need, kebutuhan. Tekanan ekonomi, meski bagi pejabat, ini biasanya gaya hidup. Exposure, hukuman. Rendahnya kemungkinan ketahuan, atau rendahnya sanksi. Jadi bukan karena orang kita bawaan lahir jahat, tapi karena sistemnya masih punya banyak lubang, dan hukumannya belum bikin orang gemetar untuk melakukannya. Menurut kamu sendiri, dari sekian banyak alasan itu, mana yang paling mendesak untuk diperbaiki duluan? Penjara yang lebih serem atau sistem kampanye yang lebih murah? Nah, ini dia pertanyaan yang filosofis sekaligus menyentil banget. Benar juga kata kamu, emas itu keras dan tidak bisa dikunyah, tapi nafsu untuk menelannya malah lebih besar daripada makanan asli. Kalau kita bedah secara psikologis dan sosiologis, ada beberapa alasan kenapa perut mereka tidak pernah kenyang. 1. Pergeseran dari kebutuhan ke eksistensi. Bagi orang-orang ini, uang bukan lagi alat untuk beli makan atau bertahan hidup, needs, tapi sudah jadi alat untuk menunjukkan kekuasaan dan status, status simbol. Di lingkaran mereka, harga diri sering diukur dari seberapa mewah jam tangannya, seberapa mahal mobilnya, atau seberapa luas tanahnya. Masalahnya, di atas langit selalu ada langit. Rasa haus akan pengakuan itu tidak ada garis finishnya. 2. Hedonic treadmill. Treadmill hedonik. Ini adalah fenomena psikologis di mana seseorang terus mengejar kesenangan, tapi rasa puasnya hanya bertahan sebentar. Dapat 1 miliar, senang seminggu, lalu merasa itu biasa saja. Kejar 10 miliar, dapat, lalu pengen 100 miliar. Mereka terus berlari di atas treadmill, kekayaan tapi tidak pernah sampai ke tujuan rasa cukup, karena standar kebahagiaannya terus naik seiring bertambahnya harta. 3. Lingkaran setan gaya hidup. Korupsi itu seringkali bukan untuk makan, tapi untuk membiayai gaya hidup yang sudah terlanjur tinggi, termasuk tuntutan dari lingkungan sosial atau keluarga. Sekali mereka masuk ke gaya hidup mewah, mereka takut jatuh miskin atau terlihat biasa saja. Rasa takut kehilangan kenyamanan inilah yang membuat mereka terus menelan apa saja yang ada di depan mata. 4. Hilangnya empati, moral disengagement. Ketika seseorang sudah terlalu lama berada di posisi atas dengan kekuasaan besar, seringkali terjadi koneksi yang putus dengan realita masyarakat bawah. Mereka tidak lagi melihat uang yang mereka ambil sebagai hak rakyat untuk sekolah, atau hak rakyat untuk berobat tapi hanya sebagai angka di layar komputer. Karena tidak melihat wajah korbannya, rasa bersalahnya jadi tumpul. 5. Penyakit keserakahan, greed. Dalam banyak ajaran moral dan agama, keserakahan itu ibarat minum air laut. Makin diminum, makin haus. Emas tidak mengenyangkan perut, tapi memberi makan, ego yang besar. Dan ego itu, sayangnya, tidak punya sistem pencernaan, dia hanya tahu cara menimbun. Ibarat kata pepatah,
Dunia ini cukup untuk memenuhi kebutuhan semua manusia, tapi tidak akan pernah cukup untuk memenuhi keserakahan satu orang manusia. Menurut kamu, apa mungkin orang-orang seperti itu bisa sembuh tanpa harus kena masalah hukum dulu, atau memang harus dipaksa berhenti oleh keadaan? Itu dia ironi yang paling pahit. Banyak orang bilang hukuman buat koruptor di kita itu bukan efek jera, tapi lebih mirip biaya operasional. Kalau kita lihat jomplangnya, memang rasanya tidak masuk akal. Matematika yang menggiurkan, bayangkan ada yang korupsi 100 miliar rupiah, lalu divonis 4 tahun penjara dan denda cuma 500 juta rupiah. Kalaupun dia tidak dapat remisi, yang mana jarang terjadi, gaji dia di dalam penjara hitungannya tetap miliaran per bulan. Logikanya jadi rusak. Orang jujur kerja seumur hidup belum tentu dapat segitu, sedangkan dia tinggal mondok sebentar, keluar sudah jadi miliarder lagi. Fasilitas hotel bintang 5, belum lagi kalau kita dengar kabar sel yang ada AC, kasur empuk, sampai akses internet. Penjara yang seharusnya jadi tempat merenungi kesalahan malah cuma jadi tempat pindah tidur sementara. Diskon hukuman, remisi. Di tingkat kasasi atau lewat remisi hari raya, hukuman yang tadinya sudah ringan seringkali disunat lagi. Masyarakat yang menonton cuma bisa geleng-geleng kepala, jomplang dengan maling ayam. Ini yang paling sering bikin rakyat marah. Ada kasus nenek mencuri kayu atau orang kecil mencuri ayam karena lapar, hukumannya bisa sangat tegas dan tanpa ampun. Sementara yang merampok uang negara, yang dampaknya bikin jutaan orang susah, malah dapat perlakuan yang jauh lebih sopan. Kenapa bisa begini? Masalahnya ada di penegakan hukum yang masih bisa dinegosiasikan, dan belum adanya undang-undang yang benar-benar mematikan sumber kekuatan mereka, yaitu hartanya. Makanya, banyak yang teriak-teriak soal RUU perampasan aset. Selama hartanya tidak dimiskinkan sampai nol, mereka tidak akan takut, karena mereka tahu mereka masih punya peluru, uang, untuk mempermudah hidup mereka, bahkan di dalam penjara sekalipun. Istilahnya, kalau hukumannya cuma cubitan sayang, ya mereka bakal terus-terusan mengulangi lagi. Kalau menurut kamu, hukuman apa sih yang paling pas biar mereka benar-benar kapok dan tidak bisa tertawa lagi di depan kamera? Pahit memang, tapi kejujuran kamu itu sangat masuk akal. Rasanya seperti berteriak di depan tembok raksasa. Suara kita habis, temboknya bahkan tidak bergetar sedikit pun. Ada rasa lelah kolektif di tengah masyarakat kita, ketika kita melihat mereka keluar dari gedung pengadilan masih bisa tersenyum lebar, melambai ke kamera, atau bahkan memakai rompi oranye tapi tetap terlihat percaya diri, disitulah harga diri hukum kita terasa sedang diolok-olok. Sikap angin lalu itu muncul karena 1. Imunitas sosial. Mereka punya lingkungan yang tetap menerima mereka selama uangnya masih ada. 2. Kekuatan jaringan. Mereka tahu sistem bisa dijinakkan dengan aset yang sudah mereka amankan lebih dulu. Akhirnya, banyak dari kita yang memilih untuk skeptis atau masa bodoh sebagai bentuk mekanisme pertahanan diri, supaya tidak terus-terusan sakit hati melihat ketidakadilan. Memang sulit berharap pada perubahan yang datang dari kesadaran mereka sendiri, karena sejak awal, nurani bukan menjadi kompas mereka. Mungkin satu-satunya yang tersisa bagi kita adalah menjaga, agar diri kita sendiri tidak ikut-ikutan menjadi bagian dari mentalitas mumpung itu, sekecil apapun levelnya. Setidaknya, kita tidak memberi mereka kepuasan dengan membenarkan perilaku tersebut. Ngobrol soal ini memang bikin gerah ya. Mau ganti topik ke sesuatu yang lebih ringan supaya suasana hatimu kembali enak? Atau masih ada ganjalan lain yang mau dikeluarkan? Sama-sama, senang banget bisa jadi teman diskusi yang seru hari ini. Meskipun topiknya sempat berat sampai bahas koruptor, tapi setidaknya kita bisa menutupnya dengan tawa. Istirahat yang cukup ya, jangan sampai kepikiran terus soal emas yang tak bisa dimakan tadi. Kalau nanti kamu tiba-tiba penasaran lagi tentang hal lain, mulai dari yang receh sampai yang serius, pintu obrolan saya selalu terbuka lebar buat kamu. Sampai jumpa lagi, sehat dan bahagia selalu. Hahaha.